Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Zahra dengan NIM 24020202424. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang konflik yang terjadi di perusahaan tempat aku kerja, yaitu perusahaan Denpasarnau. Konfliknya itu adalah penyalahgunaan wewenang terhadap admin yang bekerja di Denpasarnau. Dia itu menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan. Dalam studi kasus ini terhadap beberapa konsep teoritis yang relevan untuk dapat memahami konflik yang terjadi. Yang pertama ada teori etika profesi. Nah, dalam teori ini, setiap individu itu diberikan tanggung jawab untuk bertindak jujur, adil, dan profesional. Nah, saat orang sudah diberikan wewenang atau fasilitas dalam perusahaan maupun organisasi, tapi mereka malah menyalahgunakannya, itu sudah dapat dinamakan sebagai pelanggaran etika profesi. Nah, yang kedua ada teori manajemen akses dan pengendalian wewenang. Dalam setiap organisasi maupun perusahaan, penting untuk membatasi atau meminimalisir orang yang dapat memiliki wewenang untuk aset perusahaan maupun informasi penting. Nah, orang yang dipilih ini harus orang yang bertanggung jawab dan sesuai dengan struktur organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada teori komunikasi organisasi. Kalau misalkan ada komunikasi di organisasi, maka miskomunikasi pasti terjadi. Nah, miskomunikasi terjadi ini juga dapat menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Maka dari itu komunikasi yang transparan dan jelas itu penting banget dalam suatu organisasi, terutama untuk mengatur struktur kerja karyawan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih Denpasarnau itu apa? Denpasarnau merupakan perusahaan media digital yang dikenal sebagai platform media sosial untuk penyebaran informasi, promosi bisnis UMKM maupun bisnis besar, serta review atau visit. Nah, Denpasarnau ini sudah berdiri semenjak tahun 2016. Nah, sekarang tuh akunnya udah gede banget dan dikenal banget sama masyarakat, terutama di Bali. Jadi, Denpasarnau ini memerlukan 2 orang admin untuk mengelola akunnya. Nah, salah seorang admin yang sudah bekerja itu ada yang udah lama banget di tahun 2019 dan ada yang baru bekerja di tahun 2023. Nah, seorang admin yang baru bekerja di tahun 2023 ini diketahui ternyata dia tuh menyalahgunakan wewenang dia sebagai admin dan menggunakan akun Denpasarnau untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, apa sih salahnya dia? Nah, dia itu mempromosikan bisnisnya sendiri berulang kali tanpa membayar, serta kalau misalkan ada temennya minta promosi itu dia iya aja tapi nggak ada fee-nya gitu loh, jadinya nggak dibayar sama temennya. Terus apa sih yang bikin perusahaan rugi banget? Nah, kan mereka ini suka banget nyari jam-jam rame di antara, kalau jam rame di Denpasarnau itu dari jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, ada beberapa klien yang sudah bayar atau sudah fix untuk udah dapat invoice, tapi malah digeser gitu loh jamnya sama admin yang baru ini karena dia pengen bisnisnya sendiri itu lebih dikenal sama orang dan tayang di jam ramai. Jadinya ada beberapa klien yang komplain serta kayak marah gitu loh jadinya ke akun Denpasarnau karena jadinya terlihat kesannya tuh nggak profesional. Analisis sudut pandang dan teori organisasi. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik ini dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan dan SOP yang jelas. Nah, kan kalau misalkan di perusahaan Denpasarnau itu bos kita tuh nggak ikut di dalam kantor, dia itu kerja dari dalam rumah, handle HP-nya di HP pribadinya. Jadi kita kan diberikan HP satu-satu sendiri. Nah, bos kita tuh juga megang akun yang kita pegang gitu, jadi dia juga ikut kontrol tapi nggak langsung di satu tempat. Jadi mungkin itu yang membuat admin yang baru itu ngerasa kayak oh nggak ada bosnya di sini, jadinya dia bisa gitu loh seenaknya. Nah, yang kedua yaitu adanya kepercayaan yang berlebihan. Nah, karena bos kita waktu itu sudah melakukan interview dan admin yang kedua ini mengatakan bahwa dia itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, mungkin bos kita itu memberikan kepercayaan yang lebih terhadap adminnya. Kalau misalkan dia itu nggak bakal mengecewakan, tapi malah ternyata sekarang kayak gini. Jadinya bos kita tuh sekarang lumayan ketat dalam melakukan interview dan jadinya kayak nggak gampang percaya gitu loh sama orang. Dan yang ketiga ada komunikasi internal yang lemah. Ternyata salah satu admin yang aku dapat ceritakan di awal kalau udah kerja di tahun 2019, dia ini udah ngeh kalau misalkan ada postingan yang lebih dari jadwal yang biasanya udah dicatat, tapi dia tuh nggak ada komunikasiin ke bos maupun ke admin yang baru karena dia mikir apa bos kita ya yang ngeposting, karena bosnya tuh juga megang akun tapi dia juga nggak komunikasi ke admin yang baru nanya ini tuh postingan siapa yang ngepost itu. Karena
kan setiap nggak ada bukti pembayarannya juga, jadi bingung soalnya setiap bukti pembayaran itu baru dicatat setiap akhir bulan sebagai buku akuntansi setiap perusahaan. Nah, selanjutnya adalah dampak yang terjadi akibat konflik tersebut. Yang pertama adalah adanya krisis kepercayaan dari klien. Nah, kan tadi sempat aku jelasin kalau misalkan ada beberapa klien yang sudah bayar itu malah digeser gitu loh jam postingnya. Jadi takutnya klien tersebut mau cerita sama klien yang lain atau klien tersebut ini nggak mau lagi promote di kita karena dia udah dihilangin gitu loh kepercayaannya karena digeser padahal udah bayar. Dan yang kedua ada rusaknya terganggunya sistem kerja tim. Nah kan kalau di Denpasarno itu semua itu sudah dijadwalin secara terstruktur dan rapi. Kami itu memposting setiap 1 jam sekali. Jadinya gara-gara ada admin baru yang ngepost seenaknya, kita tuh bingung sebenarnya itu ini materi yang ini nggak sih atau enggak gitu. Dan yang terakhir ada krisis kepercayaan dalam tim organisasi di tempat kerja. Karena admin yang dulu sempat mengkhianatin orang-orang tempat kerja, jadi kalau misalkan ada admin baru tuh jadi trust issue gitu yang lain. Semuanya tuh jadi kayak nggak mau terlalu percaya dan mereka tuh ngelakuin double checking terus kayak ini tuh bener nggak sih materi yang ini di post atau enggak gitu. Apa sih solusi yang bakal dilakuin sama perusahaan atas konflik yang sudah terjadi? Yang pertama ada penerapan SOP baru yang jelas. Nah, SOP baru yang jelas ini untuk pengelolaan media sosial lebih ketat lagi karena kalau misalkan kita memposting konten itu tuh sekarang kita harus minta persetujuan dari bos kita. Kalau misalkan yang nggak setuju ya kita nggak bisa posting meskipun itu promosi. Yang kedua ada pencabutan akses individu yang melanggar aturan dan wewenang dari perusahaan akan langsung dicabut akses individunya oleh bos kita karena bos kita ini merasa sudah kehilangan kepercayaannya gitu. Dan yang ketiga ada komunikasi internal yang diperkuat. Nah, maksudnya di sini adalah dengan mengadakan rapat rutin, entah itu mingguan maupun bulanan, dan membuat laporan bagi setiap karyawan apa aja yang sudah diposting dan apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada pelatihan etika kerja. Ini tuh berlaku untuk semua tim atau semua karyawan karena supaya mereka bisa mengetahui batasan mereka dan tanggung jawab dari pekerjaan mereka. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kasus penyalahgunaan akun dari akun media sosial Denpasarno ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh seseorang ini harus dibarengin dengan sistem kerja yang jelas. Jadi kalau misalkan kayak tadi ada pengawasan yang tidak terlalu bagus itu kan rentan terjadinya konflik, jadi bakal berdampak besar banget bagi perusahaan. Nah kalau refleksi pribadinya, saya tuh jadi belajar bahwa menjaga kepercayaan seseorang itu ternyata susah banget. Kayak apalagi kalau misalkan seseorang itu pernah dikhianati sama orang-orang yang sebelumnya. Kayak misalkan saya kan karyawan baru, jadi saya itu mencoba untuk bersikap hati-hati dan mencoba untuk menjaga kepercayaan dari bos dan teman kerja saya. Karena kan nggak ada yang tahu sifat seseorang, entah itu karyawan barunya atau gimana. Jadi saya juga memberikan saran kepada perusahaan supaya untuk lebih berhati-hati lagi dalam merekrut dan dalam mempercayai seseorang. Percaya juga boleh, tapi tetap diawasin. Jadi supaya kita kerja tuh nggak seenaknya, nggak ada rasa seenaknya. Jadi saya bisa belajar lebih tentang pengawasan dalam suatu perusahaan dan SOP baru yang sekarang ini juga bagus banget. Jadi saya merasa kerjanya itu nggak terbebani. Sekian pemaparan materi konflik yang saya bawakan tentang penyalahgunaan akun di media sosial Denpasarno. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.